Ayo teman-teman, jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh sosial media kalian untuk menunjukkan dukungan kepada channel ini. Belum lama ini viral di media Korea, MBC News Korean, berita dengan tajuk bekerja 18 jam sehari meninggal di bawah laut. Ini menarik perhatian saya ya, karena saya juga seorang ABK, seorang yang bekerja di kapal juga di laut, jadi bisa memahami, merasakan penderitaan saudara-saudara kita yang bekerja di kapal tersebut. Seperti diketahui, mereka ini bekerja di kapal Cina ya, namanya kalau nggak salah Longxin 629. Di situ dijelaskan ada 3 ABK kita asal Indonesia yang meninggal dalam rentang waktu Desember 2019 sampai Maret 2020. Jadi yang menjadi viral berita ini bahwa mereka ini meninggal terus dibuang ke laut gitu ya, seperti kesannya seperti ditelantarkan, padahal itu sebenarnya dilarung ya. Jadi memang ada beberapa aturan internasional kalau dunia laut itu bahwa kalau ada ABK yang meninggal, terus jarak untuk dari kita berada menuju pot berikutnya itu terlalu jauh, memakan waktu lebih dari sehari 2 hari, kebijakannya mungkin ya dibuang ke laut seperti itu tadi. Meskipun pasti ada aturan-aturan yang lebih detail ya. Di sini saya cuma mau membahas sedikit perbedaan teman kita yang bekerja di kapal ikan tersebut dengan pekerjaan saya. Kebetulan saya ini bekerjanya di kapal juga, cuma kapalnya itu kapal pesiar ya, cruise line. Mungkin sedikit berbeda dengan teman-teman kita yang tadi itu, yang meninggal tadi itu, bahwa kalau bekerja di kapal ikan itu mungkin memang kurang, hak-hak kita kayak kurang dipenuhi gitu loh. Seperti yang paling gampang ya jam kerja kita yang overtime terus, yang mungkin sehari bisa 15-18 jam seperti yang diberitakan tersebut ya. Juga yang paling umum itu gaji yang mungkin terlambat dibayarkan. Jadi saya ingin menjelaskan kalau saya dulu bekerja di kapal itu, kapal pesiar. Sebelum bekerja, kita itu sudah tahu hak-hak kita seperti apa, hak dan kewajiban kita seperti apa. Misal, kewajiban kita untuk pertama memenuhi dokumen-dokumen ya. Kalau kita kerja di kapal itu seperti yang paling gampang, kita harus punya BST dulu, Basic Safety Training, Seaman Book. Terus kesehatan kita pasti di check up ya, harus sehat jasmani rohani. Dan itu dibuktikan dengan surat dari rekomendasi rumah sakit yang dituju dari agensi manning kita. Setelah itu visa, tiket pesawat, asuransi, itu semua pasti ditanggung. Terus enaknya kita kalau kerja di kapal, jalur kita berlayar itu di mana itu sudah reguler, sudah kelihatan. Misal gampangnya kayak di Alaska Cruise gitu ya, tur kita itu sudah mulai pasti startnya itu dari Vancouver atau dari Seattle, terus jalan ke Skagway, ke Chicken, ke Juneau, seperti itu. Yang enaknya kita itu di situ. Jadi kapal pesiar dengan kapal ikan itu sangat berbeda. Begitu juga dengan kapal barang, kapal tongkang, kapal minyak, apalagi kapal perang ya, pasti sudah jauh sekali. Yang perlu diambil pelajaran di sini itu intinya kita harus tahu bahwa kita itu bekerja di mana sesuai kontraknya, ada kontraknya. Jadi yang di rumah itu juga paham pekerjaan kita seperti apa. Terus pastinya juga nama kita juga sudah ada di manifest ya. Nah kalau kapal ikan ini saya pribadi kurang paham. Cuma mungkin terjadi penyelewengan itu mungkin kayak izin kita itu nangkap ikan di perairan tertentu, ternyata kita nyebrang melebihi, namanya juga kapal ikan ya, kita nyari ikan di mana ikan paling banyak berada kan. Terus mungkin
kita cuma diizinkan mengambil ikan tuna, tapi ternyata kita ngambil ikan yang lain. Itu juga merupakan suatu pelanggaran. Jadi teman-teman ABK itu kalau sampai meninggal itu juga mungkin kapalnya itu juga tidak punya lemari pendingin es ya, mohon maaf mungkin belum memadai. Terus juga mungkin juga kapal itu juga nyandarnya sembarangan, jadi kejar-kejaran sama Coast Guard negara tersebut. Jadi mungkin memang terlalu berani ngambil resiko. Kita harus sebagai ABK kita harus tahu jalur-jalur kita yang kita ambil itu legal apa tidak. Kan bisa kita cari tahu ya, waktu kita aja belum berangkat dari sini kan bisa kita cari tahu informasinya. Jangan sampai kita ini bekerja, saking kepinginnya bekerja, tapi kita tidak mengetahui syarat-syarat dan resiko yang akan kita dapatkan nanti waktu kita di kapal. Saran saya bagi kita semuanya, kalau mau bekerja, terutama di dunia kapal, kita harus mengetahui, paling tidak kita mendapatkan kontrak kerja dulu ya, biar kita aman dan baik. Untuk sementara itu dulu yang bisa saya bagi. Like jika suka video ini dan dislike jika tidak.